Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai kelayakan bisnis. Sebelumnya saya kelompok 26 dan judul pembahasan hari ini adalah analisis kelayakan bisnis kebab Naila Tembalang. Sebelum presentasi saya mulai, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Angga Dwi Prakoso, NIM 544. Lalu ada dua rekan saya. Yang pertama ada Aziz Al-Fatah, NIM 517. Dan yang terakhir ada Muhammad Hajir, NIM 535. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan dan latar belakang. Industri kuliner nasional berkembang sangat pesat, didorong oleh perubahan preferensi generasi milenial dan juga Gen Z yang menyukai kepraktisan, cepat saji, serta varian rasa yang kuat. Menurut data BPS, kuliner menjadi salah satu pilar penyumbang utama ekonomi kreatif nasional serta tulang punggung ribuan UMKM Indonesia. Usahanya sendiri berada di area Tembalang, yang dimana kawasan Tembalang sendiri diisi oleh ribuan UMKM karena di sana banyak mahasiswa dari universitas dan perguruan tinggi di sekitar sana seperti Undip, Polines, Politeknik, dan Unpad yang menciptakan aktivitas malam hari menjadi sangat padat. Permintaan tinggi terhadap alternatif pangan yang praktis, mengenyangkan, dan ramah kantong menjadi peluang utama bagi beroperasinya kebab Naila. Tambahan dari penjelasan yang tadi, kami mengangkat usaha tersebut karena ini menjadi sektor kuliner yang terus meningkat, terutama di area sekitar kampus. Banyak mahasiswa yang membutuhkan makanan praktis dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi contohnya seperti usaha kebab Naila. Oleh karena itu perlu analisis kelayakan untuk mengetahui bahwasanya apakah usaha ini dapat terus berkembang secara keberlanjutan. Next, slide selanjutnya masuk ke profil bisnis kebab Naila. Kebab Naila sendiri berdiri pada bulan Oktober 2022 yang didirikan oleh Bapak Anggit Purnama. Kebab Naila berlokasikan sangat strategis di area Jalan Banjarsari nomor 61 Tembalang. Tepatnya di jantung area hunian kos mahasiswa. Dengan berbekal pengalaman, owner sendiri sebelumnya bekerja di bidang yang sama, yaitu sebagai karyawan kebab. Dengan jam operasional dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dengan model lapak gerobakan atau bisa disebut make to order. Menu utamanya yaitu kebab dengan berbagai ukuran, ada burger dan juga roti canai. Lalu penjelasan tambahan, lokasi usaha menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan kebab Naila karena aktivitas mahasiswa yang tinggi setiap hari sehingga peluang pendapatan pelanggan lebih besar. Selain itu, pengalaman juga menjadi faktor yang sangat penting. Pengalaman pemilik di bidang kuliner membantu menjaga kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen. Lanjut slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada aspek pasar atau segmentasi. Yang pertama ada geografi. Wilayah utamanya yaitu Kecamatan Tembalang, khususnya di radius 3-7 km dari Jalan
Banjarsari yang dikelilingi oleh komplek perumahan padat penduduk dan area kos mahasiswa Undip, Polines, Politekes, dan juga Unpad. Bisa dibilang ini geografinya sangat strategis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya lokasi ini berada di jantung dari kos mahasiswa. Hal ini menjadi peluang bagi kebab Naila untuk bisa berkembang dan bisa membuat usaha ini layak. Selanjutnya ada perilaku dan skenario. Mencari pangan fungsional yang padat, protein, praktis, pedas, hangat, dan yang beroperasi di malam hari saat jam belajar kelompok atau pulang organisasi ataupun saat pulang kerja. Yang terakhir ada demografis, menargetkan rentang usia produktif dari umur 18 tahun sampai 35 tahun. Mayoritas pembelinya itu mahasiswa yang aktif dari umur 18 tahun sampai 24 tahun dengan status ekonomi menengah ke bawah yang mengalokasikan anggaran kuliner secara efisien. Jadi tambahannya segmentasi pasar difokuskan pada mahasiswa karena kelompok ini merupakan konsumen besar di area tersebut. Karakteristik mereka yang menyukai makanan cepat saji, terus praktis dan juga terjangkau, membuat produk kebab Naila sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan target yang jelas, strategi yang pemasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hajir. Ya, selanjutnya adalah analisis SWOT. Pemasaran. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Lokasi premium di pusat kos mahasiswa, cita rasa gurih khas berdasarkan loyalitas rasa, harga yang terjangkau. Ini harganya mulai dari 10.000 sampai 15.000. Dan poin plusnya yaitu jam operasional hingga larut malam dan bisa dipesan melalui platform online. Yang kedua, weakness, kelemahan, promosi digital yang masih terbatas dan tidak konsisten, dependensi ekstrim pada kalender akademik universitas. Nah, ini sepi pembeli saat libur kampus atau mahasiswa sedang libur semester, dan variasi menu yang relatif terbatas. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, volume mahasiswa baru di area wilayah Tembalang itu setiap tahunnya meningkat. Masifnya penetrasi pengantaran kurir online dan modal kecil untuk integrasi variasi menu viral atau mozzarella. Contohnya mozzarella sama bagian kebab. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Kompetensi padat dari sesama pedagang kebab, burger, dan aneka jajanan street food Tembalang. Inflasi bahan baku pangan. Inflasi ini contohnya yaitu naiknya bahan baku yaitu daging, sayur ataupun tortilla, serta fluktuasi cuaca ekstrim. Masuk pada aspek teknis dan operasional. Metode yang pertama adalah metode produksi atau aliran kerja, menggunakan sistem make to order, produksi instan saat dipesan. Jadi ini saat produksi itu menunggu pesanan terlebih dahulu, yang menjamin kesegaran maksimal, produk tetap panas, dan tortilla garing saat dikonsumsi konsumen. Aliran kerja dimulai dari pemanasan tortilla, peletakan protein daging sapi yang berkualitas, penambahan sayur segar, terus penambahan saus, terus racikan-racikan bumbu, hingga pemanggangan akhir menggunakan wajan pemanggang khusus baja. Yang kedua adalah teknologi dan fasilitas produksi, menggunakan peralatan modern skala gerobak seperti kulkas pendingin, freezer khusus penyimpanan daging, kompor bertekanan stabil, dan tabung gas yang dikelola secara harian.
Kapasitas produksi sendiri setiap harinya itu bisa mencapai antara 44 hingga 75 porsi per hari, bergantung pada dinamika cuaca dan masa aktivitas kuliah aktif mahasiswa di Tembalang. Pada memasuki aspek manajemen dan SDM. Struktur yang pertama adalah struktur organisasi, dikelola dengan sistem organisasi vertikal sederhana yang sangat sederhana banget ini, karena ini dikelola oleh pemilik usaha dan hanya memiliki karyawan 2. Jadi ini dari pemilik usaha langsung ke karyawan, tidak ada perantara lainnya. Terus tanggung jawab pemilik memiliki tanggung jawab, yaitu merumuskan keputusan strategi bisnis, meriset harga beli bahan baku grosir, mengelola pengadaan logistik, melakukan pembukaan keuangan bulanan, serta memantau kualitas produksi rasa kebab. Operasional karyawan melaksanakan proses produksi harian, mempersiapkan kebersihan gerobak, terus lingkungan juga, melayani pesanan langsung maupun online, serta bertanggung jawab terhadap standar integrasi masakan. Oke, struktur modal dan biaya usaha. Analisis investasinya berdasarkan laporan keuangan historis. Estimasi modal pendirian awal yang digunakan untuk mendirikan Kebab Naila berada di kisaran sekitar 9.300.000. Struktur dana modal awal tersebut telah dialokasikan secara profesional untuk aset fisik gerobak, perlengkapan masak, modal kerja awal, serta sewa lahan di Jalan Banjarsari. Komponen biaya meliputi pembuatan gerobak sekitar 4 juta, peralatan masak 3 juta, modal pembelian bahan baku 1.500.000, sewa lahan 800.000 per bulan. Jadi kalau di total sekitar 9.300.000. Proyeksi keuangan dan BEP. Analisis profitabilitas laba rugi. Performa pendapatan dikaji menggunakan 2 skenario dinamis berdasarkan volatilitas harian. Kondisi minimal rata-rata 44 porsi per hari, pendapatan sekitar 16.500.000, total biaya operasional 12 juta, menghasilkan laba bersih sekitar 4.500.000 per bulan. Kondisi maksimal rata-rata 75 porsi per hari, pendapatan sekitar 28.125.000, total biaya operasional sekitar 17.900.000, menghasilkan laba bersih sekitar 10.225.000 per bulan. Titik impas atau break even point menggunakan basis perhitungan struktur biaya tetap bulanan sebesar 3.600.000 dan biaya variabel sebesar 6.500 per porsi. BEP unit usaha harus menjual minimal 600 porsi per bulan atau rata-rata 20 porsi per hari untuk menutup total biaya operasional. BEP rupiah, penjualan harian minimal di angka 250.000 per hari atau setara omset 7.500.000 per bulan. Penjualan real rata-rata 44 porsi menunjukkan margin keamanan bisnis yang tinggi. Aspek lingkungan dan sosial. Dari dimensi aspek, kondisi exiting dan rekomendasi tindakan korektif. Limbah padat, dampak negatif sedang. Terdapat penumpakan sampah kemasan kertas, pembungkus kebab dan plastik sekali pakai dari pembeli harian. Rekomendasinya, migrasi perlahan ke tas plastik, bahan pati singkong, dan kertas kemasan daur ulang bebas pemutih kimia. Dimensi aspek tenaga kerja, dampak positif tinggi. Kondisi exiting mampu menyerap tenaga kerja lokal di Tembalang sekitar 2-3 orang sebagai asisten operasional harian.
Rekomendasi tindakan korektifnya memformulasikan sistem intensif performa berbasis volume penjualan harian untuk menaikkan loyalitas karyawan. Dimensi aspek kontribusi sosial dampak positif sedang. Pemberian fasilitas penawaran, diskon, potongan khusus bagi kelompok mahasiswa, serta program donasi makanan. Rekomendasi tindakan korektifnya mengadakan program tanggung jawab sosial rutin terencana, berkolaborasi dengan pihak RT setempat untuk kegiatan sosial. Untuk yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi strategis. Berdasarkan tinjauan ini, tinjauan multi aspek, usaha kebab Naila dinilai sangat layak untuk terus dijalankan dan dikembangkan. Rasio profitabilitas bersih yang berkisar antara 4.500.000 hingga 10.225.000 per bulan menunjukkan kapabilitas finansial yang mandiri, sehat, serta memiliki tingkat pengembalian investasi payback period yang cepat sejak tahun kedua. Rekomendasi untuk menekan resiko persaingan kuliner yang padat di Tembalang, pemilik direkomendasikan untuk mengurus legalitas izin usaha mikro serta pendaftaran sertifikat halal resmi untuk memperkuat jaminan mutu kebersihan rasa. Memaksimalkan digital marketing berkala melalui konten kreator mahasiswa guna menyiasati musim sepi libur semester.